Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Tentu kalian semuanya baik-baik bukan? Amin. Nah, di sini berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Nah, ini dongengnya, yaitu tentang anak gembala dan serigala. Ada di halaman 82. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Nah, di sini Ibu akan susun, nanti setelah itu kalian lanjutkan kalimatnya, yaitu Ibu ambil pembohong tidak akan pernah dipercaya. Nah, kalimat berikutnya kalian sambung dengan kata-kata yang ada di atas. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskusikan dengan temanmu, sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Nah, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan, contohnya membantu teman yang mengalami kesusahan. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan atau kebalikannya, ditolong teman saat kesulitan mengerjakan soal. Kemudian sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan, menjenguk teman yang sedang sakit. Sikap baik yang teman kamu lakukan, semua teman mau bergaul denganku. Contoh berikutnya, meminjamkan alat tulis kepada teman. Semua teman bersikap ramah padaku. Nah, kalian jawab kotak berikutnya atau kalian isi contoh sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan dan contoh sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Bermain peranlah sesuai percakapan yang kamu buat. Nah, di sini ada contoh percakapan.
Najwa dan Kalila. Najwa, Kalila jajan yuk. Kemudian dijawab sama Kalila, maaf bukannya aku gak mau, tapi uangku habis. Loh, kok cepat banget? Tadi Regina lupa bawa uang. Ya udah, aku pinjamkan uangku untuk dia membeli nasi. Lalu kita makan bersama. Wah, kamu baik banget. Terima kasih. Sama-sama. Nah, begitu percakapannya. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Istilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini nomor 1, 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Nah, sekarang anak-anak kerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 10. Kesimpulan pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Muatan PKN menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Muatan matematika menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Pembelajaran 6. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, ini cerita dongengnya kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, anak-anak, kalian baca dongengnya berikut ini. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, di situ ada kata-kata, kemudian disusun menjadi kalimat yang tepat. Nah, di sini akan Ibu jawab. Nah, kita jawab sama-sama. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh di selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berbeda di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah nama orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, penolong, siapa namanya? Teman kalian boleh, tetangga kalian boleh. Kemudian dermawan. Dermawan itu artinya suka berbagi. Nah, di situ siapa nama teman kalian atau teman sekelas atau tetangga kalian, kalian tulis namanya.
kemudian dan seterusnya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan seperti bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, sekarang kita jawab bersama. Nomor 1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, di situ kita ketahui adalah 6 dikali 10 sama dengan 60. Jumlah domba sama dengan 60. Kemudian tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, adalah 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, kemudian bisa juga 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Kesimpulan pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Muatan PKN menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Muatan matematika menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacak. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.